Selamat malam Ibu dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Suster Ilen Anika Sari Saromaha SCMM dengan NIM 1020240006. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video animasi pembelajaran dengan judul Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel Non-Probability, Penggunaan Sampel Non-Probability, Contoh Sampel Non-Probability, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Materi yang akan kita bahas adalah pengertian sampel non-probability dan jenisnya. Yang kedua, penggunaan sampel. Ketiga, contoh sampel non-probability. Sampel non-probability. Pengambilan sampel non-probabilitas merupakan teknik sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam sebuah penelitian, populasi dan sampel merupakan dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Sebelum menentukan sampel penelitian, perlu dilengkapi syarat-syarat yang dipenuhi. 1. Pemilihan luas daerah yang ingin diteliti secara menyeluruh. Kedua, membuat pembatasan terkait sifat populasi. Ketiga, memilih sumber data yang berhubungan dengan populasi. Keempat, memperhatikan besaran sampel untuk penelitian. Dan yang terakhir, memilih teknik yang tepat. Jenis-jenis teknik pengambilan sampel non-probability. Yang pertama, kuota sampling atau sampel kuota. Kuota sampling atau penarikan sampel kuota adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok dengan karakteristik tertentu, lalu menentukan jumlah sampel dari masing-masing kelompok tersebut hingga jumlah yang diinginkan tercapai. Yang kedua, sampling accidental. Penarikan sampel secara kebetulan berarti memilih sampel berdasarkan pertemuan tidak terencana. Sampel dipilih dari orang-orang yang ditemui secara kebetulan, yang bersedia menjadi sumber data dan situasinya relevan dengan topik penelitian. Ketiga, purposive sampling. Purposive sampling merupakan sebuah metode sampling non-random sampling, di mana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset, sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset. Yang keempat, sampling jenuh. Sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik ini digunakan oleh karena jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Kelima, snowball sampling. Snowball sampling ialah satu tata cara dalam pengambilan sampel dari populasi, di mana sesuatu snowball sampling ini merupakan metode non-probability sampling. Sampel dengan probabilitas yang tidak sama. Penggunaan sampel non-probability. 1. Kuota sampling. Pengambilan sampel kuota adalah sebuah metode pengambilan sampel non-probabilitas ketika sampel dipilih berdasarkan probabilitas yang proporsional dengan distribusi variabel dalam populasi. Beberapa kekurangan dari sampling ini adalah 1. Tidak representatif dan ancaman eksternal terhadap validitas studi. Kedua, ketidakakuratan dalam memperkirakan atau menemukan proporsi karakteristik tertentu dari populasi yang diminati. Ketiga, sulit untuk mendapatkan informasi terbaru tentang populasi. Keempat, cenderung mengabaikan populasi tersembunyi yang kurang beruntung dan kehilangan haknya seperti tunawisma, penderita gangguan mental kronis, putus sekolah, pekerja seks,
pelaku tindak pidana, dan anak muda yang melarikan diri. Kedua, accidental sampling. Accidental sampling atau sampel yang tidak disengaja atau direncanakan. Sampling ini juga dikenal sebagai ambil atau pengambilan sampel peluang, adalah bentuk pengambilan sampel non-probabilitas yang melibatkan pengambilan sampel populasi yang dekat daripada ditentukan dan diperoleh dengan hati-hati. Yang ketiga, purposive sampling. Purposive sampling sering digunakan pada riset kualitatif ataupun analisis eksploratory, di mana banyaknya dimensi sampel tergantung pada alibi pengambilan sampel serta tipe metode purposive sampling mana yang digunakan. Keempat, sampling jenuh atau saturation sampling. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua populasi dijadikan sampel. Kelima, metode snowball sampling. Metode snowball sampling merupakan sesuatu metode yang multi-tahapan, didasarkan pada analogi bola salju yang diawali dengan bola salju yang kecil, setelah itu membengkak secara bertahap, sebab terdapat akumulasi salju kalau digulingkan pada hamparan salju. Ini diawali dengan sebagian orang ataupun permasalahan. Setelah itu, meluas bersumber pada hubungan terhadap responden. Contoh sampel non-probability. Yang pertama, kuota sampling. Sebagai contoh, akan dilakukan penelitian terhadap pegawai golongan 2 pada suatu instansi, dan penelitian dilakukan secara kelompok. Jumlah sampel ditetapkan 100 orang, sementara peneliti sebanyak 5 orang. Maka setiap anggota peneliti sebanyak 5 orang. Peneliti dapat memilih sampel secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan sebanyak 20 orang. Bisa kita lihat bersama contoh kuota sampling. Yang kedua, accidental sampling. Metode ini yaitu di mana sampel dipilih secara acak karena suatu kebetulan atau ketersediaan yang ditemui saat melakukan penelitian. Inilah contoh gambarnya. Yang ketiga, purposive sampling. Sebagai contoh, seorang mahasiswa ingin meneliti tentang pandangan orang tua, kurang lebih 65, tentang pemerintahan sekarang. Profesornya yang ahli masalah orang tua dan populasinya menyarankan untuk mengambil sampel dari perkumpulan pensiunan dari daerah tersebut. Contoh selanjutnya yaitu sampling jenuh. Contoh dari sampling jenuh ini adalah semua anggota populasi kemungkinan menjadi sampel yang dimana karena kurang dari 30 orang. Contoh selanjutnya yaitu snowball sampling. Singkatnya, snowball adalah seperti bola salju yang dimana sampel diperoleh secara bergulir lewat satu responden. Untuk memperoleh responden berikutnya, responden terpilih mempunyai tingkatan kegunaan yang sistematis. Sekarang kita masuk pada kasus. Contoh kasus yang pertama adalah seorang petugas manajemen informasi kesehatan di sebuah rumah sakit ingin mengetahui kepuasan pasien terhadap layanan rekam medis. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, ia memilih pasien yang datang pada hari Senin dan Selasa saja, selama 1 minggu, sebagai responden survei. Yang menjadi pertanyaannya, berdasarkan contoh kasus di atas, teknik pengambilan sampel yang digunakan termasuk dalam jenis A. Simple random sampling, B.
Stratified random sampling. C. Purposive sampling. D. Cluster sampling. Jawaban yang tepat adalah purposive sampling. Alasannya, purposive sampling merupakan salah satu jenis non-probability sampling, di mana peneliti memilih sampel berdasarkan tujuan atau kriteria tertentu. Dalam kasus di atas, responden dipilih berdasarkan waktu kedatangan, yaitu hari Senin dan Selasa, bukan secara acak dari keseluruhan populasi pasien. Ini berarti pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu dari peneliti, bukan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi, sehingga masuk dalam kategori non-probability sampling. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif atau survei dengan keterbatasan waktu atau sumber daya yang sering terjadi dalam praktik manajemen informasi kesehatan. Contoh kasus yang kedua, seorang analisis rekam medis ingin mengetahui efektivitas sistem pencatatan elektronik di instalasi rawat jalan. Ia mewawancarai 5 petugas rekam medis yang dianggap paling berpengalaman menggunakan sistem tersebut. Yang menjadi pertanyaannya, jenis teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam kasus tersebut adalah A. Accidental sampling, B. Purposive sampling, C. Snowball sampling, D. Stratified sampling. Jawaban yang tepat adalah B. Purposive sampling. Alasannya adalah pemilihan petugas yang berpengalaman menunjukkan bahwa sampel dipilih berdasarkan kriteria khusus. Teknik ini disebut purposive sampling, bagian dari non-probability sampling, karena tidak semua petugas memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Contoh kasus yang ketiga adalah seorang mahasiswa magang di rumah sakit ingin melakukan penelitian kecil mengenai kelengkapan pengisian resume medis. Ia juga mewawancarai pasien yang pertama kali ia temui di ruang tunggu. Rekam medis tanpa menggunakan daftar nama atau kriteria tertentu. Yang menjadi pertanyaannya, teknik sampling yang digunakan oleh mahasiswa tersebut termasuk A. Snowball sampling, B. Cluster sampling, C. Accidental sampling, D. Systematic sampling. Jawaban yang tepat adalah accidental sampling. Pembahasannya, accidental sampling atau covariance sampling adalah teknik di mana sampel dipilih berdasarkan siapa saja yang tersedia saat itu. Dalam kasus ini, responden dipilih secara kebetulan atau siapa saja yang ditemui terlebih dahulu. Baik Ibu dan teman-teman semua, demikianlah video animasi pembelajaran yang bisa saya bagikan kepada kita pada malam hari ini.